Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua, dan bagi yang mau bangun rumahnya atau renovasi rumahnya dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi video setiap hari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat PU untuk kembali mereview hasil pekerjaan kami, hasil pekerjaan proyek renovasi yang berada di Cipondoh, Tangerang. Kita akan membahas spesifik tentang struktur kolom beton bertulang. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Oke, baik. Di depan ini ada sebuah struktur yang arahnya vertikal, naik ke atas dan ketemu balok. Ini adalah yang dinamakan dengan kolom. Bahasa gampangnya, mungkin bagi sahabat PU yang masih awam tentang dunia bangunan, kolom itu adalah tiang rumah sahabat PU, ya. Dan berhubung di sini adalah proyek renovasi, maka kami melakukan rekayasa struktur atau membuat atau mengkondisikan sebuah struktur beton bertulang yang menyesuaikan lokasi existing, sahabat PU. Jadi berhubung ini adalah renovasi, maka ada beberapa kolom yang kita masukkan ke dalam dinding. Contoh ini ya. Ini adalah kolom yang posisinya rata dengan dinding, karena memang masih memungkinkan kita tanam supaya terlihat flat gitu ya. Dan ini berbatasan dengan dinding sebelah. Dan perumahan ini alhamdulillah, jadi rumah satu dengan rumah yang lainnya atau sebelahnya itu ada dua dinding, jadi tidak mengganggu sebelah kalau kita melakukan pembobokan pada permukaan dinding kita. Dan kita tanam nih ya, kolom kita tanam. Yang warna putih ini adalah dinding existing. Ini rata sahabat PU. Namun ada beberapa titik kolom yang memang tidak bisa kami ratakan dengan permukaan temboknya sahabat PU. Sebagai contoh ini ya, jadi mau nggak mau memang harus berada di luar dinding. Dan seperti ini sahabat PU. Oke, ini yang ada di sini ini adalah kolom existing, dan ini merupakan kolom praktis. Bentuknya kecil, ini 15 x 15 kayaknya nih kolom existingnya ya. Dan isi besinya kalau kita teliti di sini, ini adalah besi 10 polos dan jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan ini kolom praktis ya. Ini ada unsur betonnya ya, kerikil-kerikilnya terlihat ini sahabat PU. Nah, ini kolomnya memang tidak rata dengan dinding, karena prinsip kita merenovasi rumah atau membuat struktur baru di sebuah pekerjaan renovasi, namun dengan tidak merusak struktur existing dari rumah ini. Ya, walaupun kita membangun baru, kita nggak merusak struktur yang sudah ada di rumah ini, seperti itu. Dan di sini kita tanam beberapa kolom baru ya, 1, kemudian 2. Kemudian 3, ini yang ketiga ini juga rata dengan dinding. Kemudian 4, ini yang berada di depan kita ini. 4, kemudian ada 5 yang di ujung, kemudian 6, 7,
dan 8. Ada 8 kolom struktur baru. Ya, jadi kolom struktur baru kita ini dimensinya adalah 15 kali 40 sahabat PU. Bentuknya pipih ya. Jadi tebalnya ini adalah 15 cm. Kemudian lebarnya dari ujung sini ke sini adalah 40 cm. Semua ke 8 kolom struktur kita ini 15 kali 40. Kemudian ketinggiannya ya, sekarang ketinggiannya. Kolom ini ketinggiannya menyesuaikan kolom existing atau menyesuaikan plat duct existing. Karena kami mau menyambung plat duct yang sudah ada. Ini ya. Di sini ini ada duct lantai lama. Nanti kita akan cor lagi, cor baru, kita sambung. Jadi ketinggian kolom kita ini menyesuaikan ketinggian rumah existing, seperti itu. Jadi nanti kita akan sambung plat duct lama dengan plat duct baru. Nanti untuk sistemnya seperti apa, sahabat PU bisa simak pada kesempatan berikutnya ya. Nah, dan sudah bisa kita pastikan bahwa di setiap titik kolom ini terdapat pondasi footplug di bawahnya ya sahabat PU. Jadi di dalam sini itu sudah ada atau sudah kita tanam pondasi footplug. Begitu. Dan tentu antar kolom ini itu pada bagian bawah juga terhubung dengan slope ya. Arah ini terlihat sedikit nih. Ini slope-nya yang menghubungkan antara kolom ini dengan kolom yang di depan. Kemudian kolom yang ini juga slope nih. Ini ya. Ini slope menghubungkan dengan kolom ini. Kemudian yang di depan itu juga nanti yang menghubungkan antara kolom depan dan kolom ini adalah slope ini. Gitu. Ya. Kemudian yang sebelah sini juga sama. Kolom ini ya dengan kolom sebelah itu dihubungkan oleh slope. Gitu. Itu untuk perataan beban yang ada di dalam tanah, gitu ya. Oke. Kemudian semua kolom-kolom kita ini itu isi besinya adalah 8. Bagi yang mau tahu nih ya, isi besinya adalah 8. Sahabat PU bisa tengok di depan itu. 8 itu terdiri dari kombinasi besi beton ya, yang mana 4 ya tulangan pembentuknya yang paling ujung. Itu 4 adalah diameter 13 ulir. Kemudian 4 lagi adalah diameter 10 ulir. Seperti itu. Dan ini kita sisakan ke atas untuk stekan atau sambungan ke kolom lantai 2-nya. Sahabat PU. Jadi itu adalah konstruksi kolom di lantai 1 rumah ini yang sudah jadi. Dan saat ini kita sedang mempersiapkan konstruksi balok yang nanti akan kita tumpangi dengan menggunakan material bondek. Bondeknya sudah ready, wire mesh-nya juga sudah ready di depan itu. Tinggal menunggu selesai saja, menunggu kering. Nanti kita langsung instalasi bondek dan juga wire mesh-nya. Dan kita akan membahas terkait dengan plat duct, lantai bondek dan wire mesh tersebut sahabat PU. Oke, untuk kolomnya sudah cukup saya bahas pada kesempatan kali ini. Bagi sahabat PU yang mau berdiskusi, bisa cantumkan di kolom komentar ya. Insya Allah kami akan membalasnya, namun mungkin dengan sabar karena mengingat kesibukan saya sendiri melakukan pengawasan di proyek-proyek yang sedang berjalan sahabat PU. Oke, saya pikir demikian untuk konten kali ini, bahasan mengenai kolom beton bertulang. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi video setiap hari. Sahabat PU, kita ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum.